Aku lupa di Umi bios datanya di mana ya kirimnya waktu itu ya? Di email di email ya? Oke. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Ya, kita mulai aja. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar penerapan New Film History dalam kajian film Indonesia. Saya Eki Manjaya, saya dosen di jurusan film di Binus University. Dan kali ini kita sudah kedatangan dua tamu ya, yaitu dan keduanya sudah hadir di sini. Terima kasih atas kedatangannya. Yang pertama adalah Bunga Siagian dan yang kedua adalah Umi Lestari. Keduanya sudah terbiasa dengan riset berbasis arsip dengan pendekatan new film story gitu ya. Program ini sebenarnya bagian dari akademik series ya, akademik series yang sudah berlangsung sudah tahun ketiga sekarang di yang mengembangkan tradisinya film departemen di Binus University gitu. Dan kenapa tahun ini ada new film story, karena di jurusan film kita ada History of Indonesian Cinema, yang ini sebuah latar belakang buat yang lain, terutama yang bukan jurusan film di BINUS atau yang lain gitu ya, kampus lain. Dan sebenarnya kita pengen ada sebuah pengayaan dalam hal metode dan metodologi gitu dalam melihat film gitu, karena selama ini film banyak dilihat, terutama kalau pendekatan sejarah itu lebih ke film sebagai art form gitu ya, dari pendekatannya tekstual, formalistik gitu, atau film sebagai cermin sosial budaya masyarakat. Nah, itu yang sering dikaji kebanyakan gitu, kebanyakannya. Rata-rata seperti itu. Nah, kalau di film history, mungkin bagi yang belum tahu, ini sebagai gambaran, pendekatannya adalah film dipandang sebagai social and cultural exchange gitu ya. Social exchange. Jadi, pendekatannya adalah membahas yang ekstrinsik gitu, sesuatu yang eksternal gitu. Misalnya kebijakan, penonton, penggemar, atau apa namanya, biasanya hasilnya adalah kalau kajiannya berbasis arsip yang bagus gitu, itu sebenarnya bisa berbentuk menemukan atau bukan menemukan kembali lah ya, menemukan kembali apa namanya, tokoh-tokoh atau peristiwa yang jarang diangkat dan kemudian bisa membongkar bukan mitos apa, sesuatu yang dianggap sudah diterima banyak orang gitu ya, atau menemukan fakta atau pendekatan yang baru, perspektif yang baru. Misalnya Dahna Rupin dan dari Taufikian, itu dua orang yang kebetulan bukan orang Indonesia, dan mereka mengkaji, misalnya yang menarik itu ketika waktu kita 5-6 tahun lalu, saya selalu baca ketika film pertama yang diputar bioskop pertama itu di Kebon Jahe, terus digaitkan dengan Talbot, tapi orang nggak pernah membahas siapa itu Talbot. Nama depannya aja nggak tahu siapa Talbot gitu. Padahal Louis Talbot itu dari perusahaan mana, kenapa dia ada di Indonesia, kenapa layar tancap. Nah, itu adalah kajian-kajian yang kalau dengan kajiannya arsip, nulis film histori, maka akan dibuka, dan ternyata kayak orang-orang kayak akademisi seperti Daftar Rupin dan Nari Taufikian melihat bahwa ternyata film masuk ke Asia Tenggara atau ke timur, ke Indonesia, ke Nusantara gitu, itu jauh sebelum Kebon Jahe itu gitu. Dan itu menarik dibahas karena memang jarang sekali yang diangkat gitu. Dengan begitu kita bisa memperkaya sejarah film, terutama film Indonesia gitu. Oke, kita ada waktu sampai jam 11, dan masing-masing pembicara akan diberikan 15 menit. Bentar, saya kasih tekan dulu sebentar ya. Nah, pembicara pertama adalah Bunga Siagian. Bunga ini adalah mahasiswi
pasca sarjana dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Cultural producer, researcher, writer, dan kajiannya sekarang adalah tentang Third Afro Asia Film Festival as the Left Third World List Praxis. Jarang banget yang ngebahas Festival Film Asia Afrika. Dan based in Jatiwangi ya, Jatiwangi. Dan salah satu pendiri dari Badan Kajian Pertanahan. Jadi beragam nih, dan sepertinya memperkaya gitu ya, backgroundnya beragam bisa memperkaya pembacaan gitu. Dan kajiannya tentang The Third Afro Asia Film Festival ya, yang sekarang sedang dikaji di S2 Ilmu Budaya UI. Terima kasih buat Buga atas kehadirannya dan semangatnya buat berbagi ya. Silahkan ya. Dan kita akan kajiannya lebih ke metode dan metodologi ya, karena Indonesia itu sangat dikenal dengan apa ya, buruknya pengarsipan. Nah itu padahal kita di film history itu sangat erat dengan arsip gitu kan. Nah itu gimana caranya Bunga dan nanti Umi mencari, terus ketika mencari mengolah dan kemudian menyimpulkan argumennya berdasarkan data-data arsip itu yang kali ini kita bahas. Oke, silakan Bunga untuk presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Eki. Selamat pagi teman-teman semua yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Saya Bunga. Saya akan berbagi soal Festival Film Asia Afrika ketiga yang terjadi di Jakarta tahun 1964. Mudah-mudahan diskusi hari ini bisa mendorong teman-teman juga ya, teman-teman mahasiswa untuk melakukan penelitian serupa gitu, agar sejarah film Indonesia juga bisa lebih beragam. Saya akan share screen sekarang ya. Oke. Kelihatan ya? Ya. Oke. Oke, mungkin sekedar ini dulu kali ya, kenalin Festival Film Asia Afrika itu apa sih gitu. Jadi Festival Film Asia Afrika itu adalah jaringan festival film antara negara-negara dunia ketiga yang saat itu sebagian besar khususnya di Afrika itu masih dalam posisi terjajah, sebagian baru merdeka gitu. Jadi pasca Konferensi Asia Afrika tahun 55, lalu kemudian banyak sekali kemudian inisiatif turunan setelah konferensi tersebut gitu ya, yang kita sebut dengan Semangat Bandung gitu. Jadi banyak sekali inisiatifnya, banyak sekali konferensi yang terbentuk, banyak sekali juga organisasi-organisasi yang terbentuk kemudian dari Semangat Bandung tersebut. Nah, Festival Film Asia Afrika ini salah satunya. Jadi ini jaringan negara dunia ketiga dan terjadi 3 kali. Yang pertama itu di Tashkent, Uzbekistan tahun 58, lalu kemudian yang kedua di Kairo. Nah, yang ketiganya di Afrika. Dan seharusnya ada yang keempat, waktu itu seharusnya di tahun 66 di Pyongyang, Korea Utara, tapi gagal ya, karena waktu itu perang dingin dan segala macam kudeta banyak terjadi di Asia Tenggara dan segala macam, jadi proyek itu gagal. Nah, fokus tesis saya, penelitian tesis saya memang khusus terhadap Festival Film Asia Afrika ketiga ini. Karena memang hari ini kita akan banyak membahas metodologi gitu, jadi saya tidak akan terlalu banyak untuk membahas temuan-temuan apa dari penelitian saya gitu, karena memang hari ini yang mau dibagikan sebetulnya adalah gimana caranya melihat arsip, lalu kemudian kenapa sih model kajian atau penelitian yang lama gitu atau yang sudah lazim gitu itu tidak cukup untuk melihat arsip dan melihat sejarah film Indonesia gitu, karena memang itu sangat membatasi gitu. Oke, 1 menitnya, oke.
Nah, dalam konteks penelitian saya, gitu, kenapa sih yang disebut dengan old film history ini nggak cukup gitu? Karena kita tahu ya sejarah film Indonesia ini kan selalu mengacu pada arsip film gitu. Jadi kalau mengacu pada arsip film artinya ya arsipnya harus ada gitu. Arsipnya harus ada. Lalu dia sifatnya terpusat pula gitu. Udah harus ada dan dia terpusat. Arsip film biasanya dipegang oleh satu institusi besar gitu tempat di dalam konteks Indonesia Cinematheque tentu saja. Cinematheque Indonesia dan itu pun munculnya kan juga baru sekitar tahun 70-an akhir ya, 70-an pertengahan dan akhir gitu. Nah, karena arsip film terpusat, dia menjadi mudah dimanipulasi ya. Jadi negara kemudian punya punya apa ya, punya kekuasaan gitu untuk menyeleksi arsip, arsip mana yang bisa dipertahankan, mana yang tidak gitu. Lalu karena dia institusinya adalah terpusat, dia juga pada saat yang sama gitu, dia modern tapi juga rentan gitu. Rentannya karena ya itu tadi ya, ketika dia terpusat, satu-satunya pusat arsip. Nah, kalau penyelenggaraan institusi tersebut kurang memadai gitu ya, arsip-arsip dalamnya juga ikutan hancur gitu. Misalnya kayak ya kita lihat bagaimana penyelenggaraan Cinematheque Indonesia dari zaman Orde Baru sampai sekarang gitu ya, kan itu juga bisa dibilang masih banyak sekali hal yang perlu diperbaiki, tidak layak dan segala macam. Jadi arsip di dalam arsip yang sudah disimpan pun itu masih bisa rentan gitu. Lalu kemudian karena sejarah film Indonesia dibangun berdasarkan arsip film, jadinya penelitiannya pun akhirnya yang umum ya, itu akhirnya analisis tekstual. Jadi kita membaca film gitu, kita sebagai peneliti dilatih gitu ya untuk melihat film tuh sebagai sebuah produk gitu. Akhirnya analisisnya ya analisis terhadap kenyataan di dalam film itu gitu. Analisis form, bentuk itu sangat umum dan juga analisis makna gitu ya, misalnya memakai perangkat analisis semiotika atau segala macam. Lalu karena itu kemudian yang tumbuh juga adalah wacana autorism, itu bagaimana melihat sutradara sebagai sosok yang gitu yang melahirkan gagasan estetik tertentu. Lalu yang umum juga di dalam analisis sejarah film Indonesia juga adalah bagaimana kita melihat film sebagai turunan dari atau lanjutan dari perkembangan seni sastra dan atau teater gitu. Bagaimana kita melihat mise en scene gitu sebagai turunan dari teater, lalu kemudian sastra, bagaimana sastra diadopsi ke dalam film dan segala macam. Lalu analisis berikutnya yang cukup umum juga dilakukan tuh sebenarnya adalah analisis konteks juga ya. Ini sejarah film. Yaitu tadi Mas Eki sempat bilang bahwa itu kemudian digunakan sebagai bukti gitu dari refleksi atas zaman. Gitu. Makanya lahirlah misalnya pertanyaan apa itu film nasional gitu selama ini. Gitu. Sejarah film Indonesia berangkat dari pertanyaan tersebut. Lalu kemudian kita juga sering menggunakan film untuk mencari fakta-fakta objektif gitu pada zaman itu. Nah, pertanyaannya karena semuanya mengacu pada arsip film yang harus utuh gitu, utuh tuh artinya dia bisa ditonton. Terus gimana dengan film-film yang arsipnya nggak ada gitu, arsipnya nggak ada, hilang atau bahkan rusak gitu. Misalnya seperti sudah disimpan sih sama Cinematheque gitu, sudah valid gitu sebagai bagian dari sejarah film, tapi karena penyelenggaraannya tidak baik gitu ya, ya akhirnya dia rusak gitu. Nah, gimana nih film-film kayak gini gitu. Itu kan apakah tidak bisa dituliskan sama sekali gitu. Itu pertanyaan saya gitu ketika meneliti. Soalnya ini yang memang sudah saya lakukan beberapa tahun terakhir ya gitu. Saya memang mendedikasikan diri untuk mengkaji warisan kiri gitu dalam sinema Indonesia gitu. Saya baru dapat screenshot arsip ini
yang menjadi background dari slide ini ya, itu baru kemarin gitu dikirimin sama Juju gitu. Karena selama ini saya tidak pernah melihat gitu di media atau apapun gitu ada satu bukti yang valid gitu bahwa memang film-film kita memang dengan sengaja dihancurkan gitu. Tapi kemarin saya baru dapat ini kita bisa lihat ya bahwa PFN memang menghancurkan film-film yang diproduksi oleh saudara-saudara yang dituduh terlibat dengan PKI. Nah itu gimana kalau misalnya kita pakai metode yang tersedia gitu sebelumnya gitu. Kalau kita ngikutin path yang sudah tersedia, gimana cara kita meneliti ini ya, meneliti film-filmnya orang-orang ini gitu yang periode dari tahun 50 sampai pertengahan 65 itu cukup aktif membuat film, lalu kemudian nggak itu saja gitu, mereka juga kerja-kerja aktivismenya juga lumayan banyak gitu. Mereka ikut andil dalam menciptakan kebijakan tentang kebudayaan dan segala macam gitu. Masa sih mereka nggak bisa dibaca sama sekali gitu. Pertanyaannya itu kan ya, berarti kita butuh perangkat baru, kita butuh metode baru gitu untuk melihat film-film ini gitu. Udah nggak bisa lagi analisis tekstual, udah nggak bisa lagi menganggap film sebagai material, sebagai pusat gitu, sebagai pusat kajian. Karena kayak saudara ini tiga orang yang paling merepresentasikan inilah ya disebut-sebut sebagai saudara-saudara kiri gitu. Film-filmnya udah sulit. Selain materialnya hilang gitu, tentu saja ada kompleksitas lain, misalnya kayak Basuki Effendi, Kota Soekardi itu kalau kita mau bilang mereka adalah film-film kiri, itu ada lapisan lain yang mesti dijawab gitu, karena mereka banyak membuat film untuk PFN gitu. Bahtiar banyak membuat film secara independen dengan produser-produser Cina gitu. Jadi ini gimana ya cara membaca mereka gitu. Jadi yang saya lakukan adalah kemudian dari penelitian terhadap individu saya geser ke kerja-kerja kolektif gitu. Kerja-kerja kolektif itu yang gimana ya? Gitu kan kalau misalnya kita sekarang bayangkan kolektif, ya kerja bikin film itu tentu saja kerja kolektif ya, ada art director, DOP dan segala macam gitu. Maksud saya kalau dalam konteks saudara kiri gitu, gerakan kiri kerja kolektif itu yang bagaimana gitu? Apakah mereka harus ada di dalam satu organisasi yang sama ataukah dalam satu proyek yang sama gitu? Karena memang pertanyaannya berawal dari gerakan kiri gitu, akhirnya saya coba untuk melacak kerja kolektif itu berdasarkan satu kegiatan yang mereka memang berbagi satu gagasan yang sama tentang apa itu film, berbagi cita-cita yang sama gitu. Jadi nggak mesti ya dalam satu organisasi yang sama gitu. Misalnya kalau mereka adalah lekra, berarti ini yang terlibat harus orang lekra semua. Enggak, saya mau coba membaca semangat kolektivitas dari kegiatan mereka gitu. Akhirnya saya coba membayangkan tokoh-tokoh ini gitu ya. Ada Basuki Effendi, ada Kota Soekardi, ada Bahtiar, ada Utami Suryadharma, ada Sitor Sitomorang, ada Bambang, terus ada Sofia Waldi, ada Basuki Rasabowo, ada Jubar Ayub. Mereka semua bikin satu proyek yang cukup penting pada saat itu, namanya Festival Film Asia Afrika ketiga. Kenapa saya berani kemudian mengklaim bahwa ini adalah proyek golongan kiri? Karena ini berdasarkan arsip yang saya temukan juga ya. Pada awalnya Usmar Ismail misalnya, dia terlibat gitu dalam kepanitiaan ini, tapi ketika festival ini berlangsung, dia dan teman-temannya kemudian berangkat ke Arab ya untuk syuting film Tauhid gitu. Di media saat itu tahun 64 saya menemukan bahwa ya Usmar Ismail, Jamaluddin Malik itu memberikan semangat gitu ya kepada teman-temannya. Oh ya semangat, ini festival film yang penting untuk Indonesia dan segala macam, saya mendoakan yang terbaik dan segala macam. Tapi kemudian saya menemukan arsip lain di tahun 69 gitu ya. Usmar Ismail menulis hal yang sebaliknya gitu, bahwa kami sengaja cabut gitu untuk syuting film Tauhid karena kepanitiaannya atau festivalnya udah jadi festival orang kiri gitu. Jadi
berdasarkan tulisan Usmar Ismail, lalu kemudian lihat susunan panitiaan, saya coba menghubungkan bagaimana kerja-kerja saudara kiri ini atau golongan orang film kiri ini di Festival Film Asia Afrika 3 gitu. Sebenarnya apa sih pengaruhnya mereka gitu? Atau bentuknya festival itu jadi gimana ya kalau kalau ternyata mereka nih panitianya gitu. Lalu, nah ini, karena memang saya sudah menggeser dari film ya, dari film sebagai material, film sebagai produk. Akhirnya yang saya teliti memang adalah proses gitu. Jadi dari produk saya geser ke proses, dari individu ke kerja kolektif, dari produk ke proses. Di situ saya mencoba untuk melihat gitu peran dari orang-orang kiri ini dalam bayangkan kedaulatan sinema Asia Afrika. Nah, untuk teman-teman yang mau mencoba untuk memulai penelitian sejenis, kira-kira, nah ini adalah sumber-sumber arsip yang saya gunakan gitu. Ketika nggak ada filmnya, ya arsip-arsip yang saya gunakan adalah misalnya dalam konteks Asia Afrika ini adalah pidato-pidato yang disampaikan oleh Soekarno, Utami Suryadharma, lalu kemudian delegasi dari negara Asia Afrika yang ketika itu hadir gitu. Mereka semua menyampaikan pidato-pidato yang cukup penting, dan itu semua untungnya didokumentasikan dengan baik oleh media massa saat itu ya. Jadi semua pidato dimuat, detail sekali. Jadi kalau misalnya ini ya kita lihat Nyonya Utami Suryadharma gitu, dia menyampaikan pidato yang cukup panjang gitu dan itu semua dimuat secara utuh gitu. Dan kalau sekarang tuh mungkin adalah kalau koran sekarang tuh atau media gitu dia nulis poin-poinnya aja karena kira-kira inilah intinya. Kalau ini enggak. Jadi pada saat itu koran benar-benar memuat pidato itu secara utuh gitu teksnya. Jadi ini sangat membantu sekali gitu ya untuk penelitian. Lalu kemudian yang saya teliti juga adalah komunika bersama yang dikeluarkan festival. Komunika tuh pernyataan dan goals yang hendak dicapai gitu sebagai komunitas pembuat film Asia Afrika gitu. Jadi mereka mau ngapain nih. Lalu kemudian berita-berita di koran yang melaporkan kejadian sepanjang festival ini juga cukup menarik. Lalu peristiwa mengikuti festival gitu. Nah ini adalah hal baru yang saya temui dan aku rasa ini jadi salah satu hal penting gitu ketika meneliti festival ini ya karena di dalam perdebatan dalam sejarah Indonesia, film Indonesia gitu ya, perdebatan antara pertentangan kiri dan kanan, pemboikotan distributor film-film Amerika ini adalah salah satu yang cukup terkenal ya. Gimana ketika itu orang-orang kiri memboikot produser film Amerika. Dan yang menarik adalah dalam sejarah Indonesia kita tidak pernah melihat peristiwa itu sebagai peristiwa yang merupakan bagian dari Festival Film Asia Afrika gitu. Jadi misalnya yang ditulis oleh Salim Said gitu ya, ketika dia mencoba membaca ulang peristiwa Ampai gitu, narasi yang dimunculkan itu adalah bagaimana orang kiri itu ganas gitu ya tulisan-tulisannya adalah upaya mendemonisasi orang-orang kiri gitu untuk menunjukkan bagaimana proses pemboikotan keganasan itu berkesinambungan dengan pembantaian yang dilakukan terhadap jenderal-jenderal gitu ya. Jadi karakter ini dimunculkan gitu, tapi tidak pernah dibaca sebagai dia itu bagian dari peristiwa Festival Film Asia Afrika dan adalah upaya untuk misalnya mengkonkretkan komunika yang telah dikeluarkan oleh festival. Karena semangatnya adalah semangat anti imperialisme dan anti kolonialisme dan segala macam ya. Dan upaya memboikotan itu adalah upaya dari festival itu sendiri untuk melakukan upaya konkret gitu. Kalau kita memang pengen membangun ekosistem sinema Asia Afrika yang sehat, ya kita bangun dulu ini industrinya dengan cara apa? Ya kita keluarkan dulu nih orang-orang yang memang atau antek-antek atau agen-agen dari imperialis itu sendiri gitu. Jadi dia tidak pernah dibaca sebagai itu, tapi yang dibaca adalah keganasannya ya, memboikot dan segala macam. Lalu cara pengorganisiran festival itu juga saya baca, saya temukan di media ya, karena FFA adalah
mungkin pameran film pertama ya di Indonesia gitu. Lalu kemudian bagaimana mereka menggunakan sistem barter. Nah, ini menarik sekali itu. Karena kan kita terbiasa yang melihat pertukaran film itu adalah dibeli gitu kan, dibeli oleh produser ini lalu kan diedarkan gitu. Ini enggak, ini di barter antara negara-negara Asia Afrika ini, karena mereka sadar memang mereka negara baru merdeka, bahkan sebagian besar masih dijajah gitu. Ini adalah model ekonomi yang paling mungkin gitu. Lalu arsip-arsip ini saya coba letakkan di dalam konteksnya gitu. Jadi ketika melihat arsip-arsip ini, saya perlu meletakkan mereka di dalam kerangka bacaan gitu ya. Ini ada beberapa kerangka bacaan yang saya gunakan. Misalnya narasi di Cold War, karena saya belajar adalah cultural studies ya, studinya cultural studies di UI. Jadi saya memang dikenalkan dengan konsep ini gitu. Bagaimana kita selama ini produksi pengetahuan mengenai perang dingin itu kan selalu dikenalkan dengan narasi soal Amerika versus Rusia. Dan kalau dalam konteks Indonesia adalah, kalau dalam konteks kebudayaan adalah kiri versus kanan gitu. Itu soal sesuatu yang ajak, soal sesuatu yang udah nggak bisa tawar lagi, nggak ada di tengah-tengah nih, nggak ada di tengah-tengah. Jadi sementara wacana di Cold War itu kemudian mulai mengenalkan bahwa tidak sebinar itu ya gitu, bahwa mereka tuh sebetulnya prosesnya sangat dialektik. Lalu kemudian kita jangan lupa juga bahwa perang dingin ini terjadi di dunia ketiga gitu. Jadi kita perlu menempatkan ini dalam kenyataan sosial negara-negara dunia ketiga gitu. Nah, inilah yang sebenarnya memicu misalnya pembacaan terhadap film-film kiri itu harus realisme sosialis ala Rusia gitu. Bahwa film-film kiri itu harus membahas soal penentangan kelas, bahwa film-film kiri itu adalah film-film propagandanya PKI gitu. Nah, kalau dengan menggunakan The Cold War, asumsi-asumsi itu jadi gugur ya. Jadi kita akan harus terbiasa ketika melihat film kiri ngomongin soal wacana perempuan, film kiri ngomongin soal anti perang gitu ya, anti kolonial dan segala macam. Karena selama ini kita dipaksa untuk memikirkan bahwa film kiri ya cuma ngomongin pertentangan kelas aja gitu. Lalu kemudian internasionalisme. Ini ketika meletakkan FFA tentu saja saya harus melihat jejaring yang terjadi gitu ya dalam tahun 60-an gitu, bahwa mereka bukan orang-orang yang hanya bergulat pada persoalan kebudayaan nasional gitu, tapi mereka juga berperan penting dalam jaringan negara-negara dunia ketiga gitu, dan mereka melakukan banyak sekali aktivitas antar itu gitu. Ini dunia ketigaisme yang tadi kemudian saya bagaimana ideologi-ideologi yang besar ini gitu, ideologi pada yang misalnya diikuti oleh orang-orang kiri gitu, itu mengakar pada konteks dunia ketiga gitu, dan itu yang nanti akan memunculkan kekhasan dan anomali-anomali yang mungkin tidak bisa kita terima ketika kita memikirkan bahwa perang dingin itu hanya soal kiri dan kanan gitu. Lalu ada semangat Bandung, tentu saja semangat anti kolonial dan segala macam. Lalu politik rezim sosialis Soekarno. Ketika peristiwa FFA 3 ini terjadi, Soekarno lagi gencar-gencarnya mengganyang Malaysia gitu. Jadi dia lagi gencar-gencarnya ngomongin anti neokolonialisme, anti imperialisme dan segala macam gitu. Jadi dan FFA sebagai proyek yang memang di hostnya kan negara ya, memang festival film ini gitu. Jadi tentu saja turut mengakomodir kepentingan negara Indonesia saat itu. Lalu saya juga menggunakan tinjauan terhadap konsep third cinema. Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ini gerakan yang cukup umum ya. Kalau dalam sejarah film gitu pasti semua belajar ini gitu. Dan yang menarik itu ketika misalnya meninjau
Festival Film Asia Afrika ini secara berkesinambungan gitu. Yang pertama, kedua, ketiga, ternyata nilai-nilai yang misalnya kita pelajari dalam apa sih sinema gitu, mau semangat maupun praktiknya dan segala macam, itu semua terjadi di Festival Film Asia Afrika 3 gitu. Jadi ini tuh semacam embrionya sinema yang terjadi di Amerika Latin gitu. Dan tapi kenapa pertanyaannya ini tidak pernah terbaca dalam sejarah sinema dunia gitu? Ini adalah itu hal yang menarik dan itu adalah analisis yang perlu dipertanyakan ya ketika meneliti misalnya gerakan-gerakan yang muncul di dunia ketiga gitu. Dan tentu saja berhubungan dengan perang dingin, penghapusan gerakan-gerakan kiri dan segala macam. Dari misalnya penelitian mengenai FFA 3 ini kita jadi bisa membayangkan apa jadinya kalau misalnya gerakan atau negara-negara Asia Tenggara kemudian atau proyek yang disebut dengan dunia ketiga itu tidak dihancurkan gitu atau tidak gagal gitu. Kemungkinan besar gerakan-gerakan seperti ini itu bisa terbaca gitu dalam sejarah sinema dunia. Oke, ini adalah hasil sementara gitu ya, hasil riset saya sementara gitu. Pertanyaan tadi di awal gitu, emang sebetulnya peran orang-orang yang tadi foto-fotonya saya pasang itu, peran mereka apa sih dalam FFA 3 gitu? Signifikansinya apa gitu kalau mereka yang jadi panitianya gitu? Ini akhirnya saya harus melakukan studi komparatif terhadap 3 festival ini. Karena FFA 1 di Tashkent, ketika itu Tashkent masih jajahan Uni Soviet ya. Tashkent itu ternyata digunakan gitu memang oleh Soviet sebagai ruang mediator gitu antara negara-negara jajahan Soviet atau dunia kedua dengan dunia ketiga yang ketika itu memang masih banyak dijajah baru merdeka dan segala macam gitu. Jadi dalam menghadapi Amerika dia memang menggunakan festival ini untuk engage gitu dengan negara dunia ketiga. Lalu kemudian festival Kairo gitu. Ini terlaksana pada zamannya Nasser kayak gimana dia punya gagasan soal pan-Arabisme gitu, menyatukan Arab dan Afrika gitu. Dalam satu konsep pan-Arabisme dan festival ini menjadi ruang untuk mempromot gagasan tersebut gitu. Nah, hasil dari pembacaan-pembacaan tadi yang saya baca dari arsip-arsip, beragam arsip lalu berbagai perspektif itu kemudian menjadikan FFA 3 ini menjadi festival yang paling radikal di antara 2 festival sebelumnya. Radikal itu dalam pengertian bahwa 2 festival sebelumnya misalnya dia mengusung semangat Bandung, dia anti kolonial misalnya, tapi ia tidak pernah menjadi sebuah praktik gitu ya. Bahkan di dalam komunika bersamanya aja nggak ada tuh bahwa kami dengan ini menentang praktik kolonialisme dan segala macam nggak ada. Jadi yang dibicarakan dalam 2 festival ini adalah benar-benar bagaimana membangun industri ya, bagaimana membangun industri. Jadi tidak ada artikulasi politis gitu. Nah, sementara di FFA 3 ini pendekatannya jauh lebih radikal, dia jauh lebih militan gitu. Makanya tadi ketika membaca peristiwa pemboikotan gitu, itu adalah salah satu bentuk militansi dari FFA yang versi ketiga ini gitu. FFA yang 2 sebelumnya dia mengusung peaceful cooperation gitu. Jadi ini adalah politik internasionalnya Soviet ya pada saat itu dan memang semangat Bandung yang liberal gitu. Jadi kita peaceful itu artinya nggak ada konfrontasi gitu. Sementara kalau di Jakarta pendekatannya konfrontasi. Dia dengan tegas tidak mengundang negara-negara yang terafiliasi dengan negara-negara imperialis, dengan tegas kemudian komunikasi yang kita keluarkan adalah bahwa kita mengecam imperialisme, kolonialisme dan segala macam, dan kita coba deh gimana sih konkretnya gitu. Akhirnya mereka melakukan pemboikotan dan ternyata ini adalah satu yang diikuti juga oleh misalnya negara Afrika, Zanzibar pada saat itu 1 tahun setelahnya juga melakukan pemboikotan terhadap Ampai, terhadap produser film Amerika gitu.
Jadi dia melahirkan sebuah metode gitu. Festival digunakan sebagai bagaimana negara-negara Asia Afrika ini kemudian berbagi kondisi objektif dari masing-masing negara gitu. Jadi ketika itu film yang ditayangkan sangat sangat beragam gitu ya. Ada yang ya memang ada yang ngomongin perjuangan melawan perjuangan kemerdekaan, itu biasanya dari negara-negara Afrika gitu ya, bentuknya dokumenter. Lalu kemudian ada yang ngomongin isu perempuan, dari Jepang ngomongin soal feodalisme, lalu dari Cina estetikanya realisme revolusioner dan segala. Dari Indonesia waktu itu ngirim film soal transmigrasi dan ngebayangin bagaimana membentuk sebuah komunitas yang bisa berdaya dan segala macam. Jadi narasi-narasinya karena memang berbagi kondisi objektif antara negara-negara dunia ketiga, narasinya jadi sangat sangat beragam gitu. Tapi pada saat yang sama, mereka ngebayangin sebuah kondisi subjektif secara bareng-bareng gitu. Mereka bareng-bareng mengimajinasikan sebuah dunia yang tanpa kolonialisme, tanpa imperialisme, tanpa kapitalisme gitu. Jadi dalam komunikasinya itu sangat tertuang dengan jelas gitu. Bagaimana kita perlu membangun industri SIMA dunia ketiga ini dengan cara yang seperti apa, dan cara pertamanya konkretnya adalah kita usir dulu deh nih film-film Amerika dulu, karena film-film Amerika ini gitu, karena kita percuma ngomongin kedaulatan kalau kita aja nggak punya slot gitu di dalam industri atau dalam bioskop-bioskop kita sendiri kayak gitu. Jadi berbagi kenyataan sosial objektif berbeda sama dengan berani membayangkan sebuah dunia yang baru, dan ini yang tidak terjadi di Tashkent dan Kairo gitu. Jadi apa nih signifikansinya, kenapa mesti orang-orang ini jadi panitia gitu, itu bisa kita lihat ya. Nah ini akhirnya dari penelitian tadi gitu, memang ketika bicara soal new film history gitu, akhirnya memang udah harus bergeser ya dari film sebagai material, itu objek karya dari seorang saudara, memang harus dibayangkan bahwa sinema itu adalah itu adalah kultur gitu ya, atau kebudayaan, atau ketika kita bisa membicarakan new film history, pada saat sama itu adalah new social history kayak gitu. Karena itu apa sih sebenarnya pendekatan dari new film history ini? Ya material film bukan lagi sebagai pusat dari kajian gitu ya. Tentu saja ini dalam konteks penelitian aku ya, dia bukan lagi sebagai pusat kajian gitu film. Lalu kemudian penelitian-penelitian seperti ini juga akhirnya membuka peluang terhadap metode penelitian berbasis praktik artistik gitu. Banyak sekali sebetulnya teman-teman yang sudah melakukan penelitian serupa gitu, tapi memang modelnya adalah pakai praktik artistik gitu. Bentuknya pameran, lalu kemudian usaha membayangkan adegan-adegan dari filmnya hilang dan segala macam. Lalu ketika kita melakukan ini, akhirnya sejarah film Indonesia memang jadi jauh lebih beragam ya, gitu, karena ada kemungkinan untuk kita bisa membaca film sebagai ekosistem gitu. Ekosistem tuh ya artinya di situ ada nggak cuma sutradara, nggak cuma tokoh-tokoh yang bikin film ini ya, tapi kita bisa membaca festival, bisa membaca penonton, bisa membaca komunitas-komunitas, bisa membaca cara menonton film dari zaman ke zaman dan macam-macam gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita meneliti film atau sejarah film dengan cara seperti ini, itu kita sedang berusaha untuk meng-cancel sejarah film yang sudah ada gitu. Menurut aku bukan itu poinnya, bukan sedang untuk menggugat atau meng-cancel, tapi memang bikin ini lebih plural aja, lebih beragam gitu. Lalu keluaran riset juga bukan hasil yang baku ya. Kalau misalnya dalam penelitian saya tidak sedang pada akhirnya menghasilkan sebuah misalnya konstruksi estetika sudah kiri itu akhirnya kayak gini, enggak sih. Aku justru outputnya adalah sebuah imajinasi gitu. Kita mau membayangkan sebuah imajinasi tentang atau jadi panduan gitu ya untuk kita membayangin peran dari filmmaker kiri ini, peran ideologi dia bagi kebudayaan, nah segala macamnya. Karena yang selama ini
produksi atau epistemologi, produksi pengetahuan kita kan dibatasi gitu oleh pengetahuan tentang perang dingin gitu ya, yang sangat biner gitu. Lalu yang terakhir ya kemungkinan kita bisa mengintervensi dari sejarah film lokal ya, lokal maksudnya sejarah film Indonesia, kita bisa intervensi ke dalam sejarah film dunia gitu dengan kaitannya. Misalnya kalau FFA 3 tadi gitu, peneliti-peneliti yang meneliti rangkaian festival ini bisa dengan yakin gitu untuk mengklaim bahwa festival film ini adalah embrionya dari gerakan sinema ketiga gitu yang terjadi di Amerika Latin gitu. Jadi bisa kemungkinannya bisa sejauh ini gitu kalau kita menggunakan pendekatan yang baru. Dari saya segitu dulu kali Mas Eki ya. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, terima kasih banyak Bunga. Tepuk tangan dulu dong virtual. Reaksi. Susah kali kalau online. Terima kasih banyak sekali perspektif baru ya, teman-teman baru yang kalau nggak pakai new film history kayaknya agak susah buat untuk ditemukan gitu ya. Oke, makasih. Nanti tahu jawabnya saya dari beberapa pertanyaan, tapi mungkin nanti kita kasih kepada penonton kepada floor dulu ya, kepada peserta. Oke, berikutnya adalah Umi Lestari. Umi Lestari merupakan penulis, kurator, dan mengajar. Saat ini menjadi pengajar di program studi film Universitas Multimedia Nusantara. Tetangganya BINUS, nggak jauh dari sini. Ia tertarik untuk mengeksplorasi film dan sosok minor dalam sinema Indonesia. Artikelnya dipublikasikan dalam jurnal internasional seperti Southeast of Now dan Journal of Korea and Asian Art serta jurnal retorik. Tahun 2021, Umi menjadi kurator untuk pameran Basuki Rizbowo di Galeri Nasional yang mengangkat sosok dan karya seniman kiri dan eksil sekaligus penata artistik film nasional pertama. Bersama dengan kolektif kelas di arsip, nah ini penting di arsip salah satu yang penting juga untuk dibahas, terlibat dalam diskusi ini. Umi melakukan intervensi feminis untuk sejarah film Indonesia dengan proyek digitisasi film Dr. Samsi karya Rahman Asmara tahun 1952 dan publikasi Bunga Rampai Ratna Asmara Perempuan di Dua Sisi Kamera tahun 2022. Buku terbaru Umi, buku terbaru nih, baru benar-benar fresh from the oven. Judulnya Biang Kerok Nikmatan, Nawawi Ismail dalam Sinema Indonesia, baru terbit tahun ini, mengangkat sosok Nawawi Ismail, sutradara sekaligus pionir penyuntingan film dan film komedi yang ia buat semasa Orde Baru di Indonesia. Silakan, Umi. Waktu dan tempat itu silakan. Baik, terima kasih Mas Eki. Ya, selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mau terima kasih dulu untuk BINUS University dan Mas Eki dan Mbak Maria yang telah mengupayakan ini ya pertemuan kita di Zoom ini. Nah, di sini saya akan sharing beberapa penelitian yang telah saya buat. Saya sudah mempublikasikan tulisan tentang 4 sosok minor atau 4 sosok lian dalam sinema Indonesia. Yang pertama ada Dr. Huyung, yang kedua ada Nawawi Ismail, Ratna Asmara, dan Basuki Rizbowo. Nah, sebenarnya sosok minor atau sosok yang lian dalam sejarah sinema Indonesia itu apa sih dan siapa sih gitu. Oke. Nah, kalau kita baca tulisannya Pak Misbah Sabiran atau pendiri Sinematek, terus Pak Tanete, terus ada Pak Salim Said juga, kemudian ada Rosihan Anwar, para penulis sekaligus sejarawan film kayak Pak Misbah maupun Pak Salim dan juga Tanete, itu kan selalu menyebut satu nama itu kan, dan satu film yang sekarang kita kenal sebagai film nasional pertama, yaitu film Darah dan Doa. Nah, karena posisinya film ini sudah menjadi hegemonik atau sudah dipercayai oleh banyak orang,
dan sudah lewat validasi institusi selama bertahun-tahun, dia menjadi kanon. Maka syuting pertama film ini, hari pertama syuting film ini, kita kan merayakannya sebagai Hari Film Nasional, yakni tanggal 30 Maret. Nah, kanon versi penulisan sejarah film Indonesia yang versi lama ini atau yang ditulis oleh Orde Baru itu kan selalu menekankan pada oke, filmmakernya harus pribumi, nggak boleh Indo, nggak boleh mix. Terus representasinya maskulin, cerita dalam filmnya kan tentang heroisme laki-laki gitu kan. Terus film yang ngomongin identitas nasional, kemerdekaan, perang revolusi, dan sebagainya itu disebut sebagai film idealis. Dan itu nanti kontra dengan film komersil yang dikotominya atau kategorisasinya dibuat oleh Pak Misbah. Dan terakhir, film-film ini juga merepresentasikan militer ya, ataupun paramiliter sewaktu perang revolusi. Nah, kerja saya adalah mempertanyakan lagi gitu, yang dimaksud dengan film komersil apa sih gitu, dan apakah film-film yang tidak termaktub dalam kanonisasi ini itu dalam tanda kutip nggak layak gitu untuk dibicarakan apa gitu, sehingga saya bergerak untuk misalnya mempertanyakan lagi aspek film dan sutradara maupun sineas-sineas yang nggak pernah tertuliskan dalam kerangkanya Pak Misbah itu. Nah, ini adalah beberapa proyek yang saya kerjakan sejak tahun 2018 sampai 2023 atau tahun ini. Dan saya sendiri melihat bahwa proyek ini merupakan pertama respon terhadap ini ya apa namanya perkembangan digitisasi film di Indonesia. Jadi sejak tahun 2010 sampai sekarang baik dari pemerintah maupun dari swasta itu kan sudah melakukan inisiatif untuk mengalih mediakan film-film seluloid, film-film klasik, dan di situ saya berusaha untuk membaca ulang film-film klasik tersebut. Terus yang kedua, saya juga melakukan respon terhadap kerja-kerja artistik, misalnya kayak pameran, ataupun pemutaran film yang menghadirkan film klasik maupun sosok-sosok baru dalam sinema Indonesia. Dan terakhir, kerja saya adalah melakukan validasi atas peran dan kontribusi para sineas ini di dalam sinema Indonesia. Nah, meskipun kalau secara umum gitu kan, kita ngelihat bahwasannya kayak Ratna, Nawi, Huyung, Teteng Chun itu kayak tersebar gitu kan, kayak nggak pernah berhubungan satu sama lain gitu. Tapi dari riset yang telah saya lakukan dari tahun 2018, mereka ternyata memiliki hubungan gitu. Kayak misalnya di tahun 2018 saat saya fokus ke Nawi Ismail yang saat juga sebagai pionir editing film di Indonesia. Nah, dia pernah bekerja dengan Dr. Huyung atau di bawah arahan Dr. Huyung semasa Jepang. Dan Dr. Huyung namanya itu tereliminasi karena dia mix. Jadi sebenarnya dia adalah orang Korea, terus waktu Jepang dia pro sama militer Jepang, terus dia ngajarin beberapa sineas gitu yang pernah berkarya di tahun 1940-an untuk bikin film secara yang bentuknya itu lebih dalam tanda kutip filmis ya, beda dengan tahun 40-an yang masih didominasi sama teater. Dan di sisi lain, Nawi itu juga pernah bekerja dengan Teteng Chun. Dia adalah pionir film studio dan pionir film feature juga yang bekerja sejak tahun 1930-an. Dan nama Teteng Chun itu tereliminasi dari penulisan sejarah karena dia membuat atau dia dituduh membuat film komersil. Dan penulisan
Pak Misbah sendiri kan dia mengeliminasi ya udah film komersial atau film yang dibuat oleh etnis Tionghoa Indonesia tahun 1930-an itu nggak termasuk ke dalam film Indonesia. Nah, ternyata Nawi dan Ratna itu pernah berhubungan juga gitu. Nawi adalah editor untuk film pertama Ratna Asmara yang sekarang hilang, yakni Sedap Malam. Terus Ratna sama Basuki Rosobowo itu apa namanya? Ya, Basuki Rosobowo itu pernah kerja bareng sama Ratna di Cahaya Timur. Jadi itu kelompok teater yang kayak moving ya di Pulau Jawa tahun 42 sampai 45 dan mereka anti fasisme Jepang. Nah, lalu Basuki Rosobowo itu adalah penata artistik awal Perfini, dan Perfini film-filmnya maupun sutradaranya kayak Misbah, Usmar, Djaduk Jayakusuma, dan juga Nya Abbas Akub, 4 orang sutradara ini itu kan jadi kanon ya, si siapa namanya, Nya Abbas Akub jadi bapak film komedi, Usmar jadi bapak film nasional, Djaduk bukunya ditulis sudah banyak banget karena dia masuk ke orang IKJ, dan ini kemudian membuat saya bertanya-tanya kenapa sih sosok-sosok ini dia nggak diceritakan ulang gitu. Oh, ternyata karena Basuki Rosobowo itu dia di tahun 1955 aktif di Lekra gitu kan dan meninggalkan Perfini. Kemudian di sisi lain yang tadi saya sebutkan Teteng Chun maupun Huyung dia mix, dan si Nawi jadi ceritanya di tahun 1949 ketika Usmar mau bikin Perfini, sebenarnya Usmar itu udah nawarin nih ke Nawi Ismail gitu, kamu mau nggak jadi editor filmku gitu. Tapi ternyata Nawi lebih milih untuk jadi editornya PFN atau kerja di PFN gitu. Nah, mungkin nih ya asumsi saya ya karena ada friksi-friksi antara Perfini dan mungkin Perfini juga agak butthurt dengan orang-orang yang menolak mereka gitu. Jadi Misbah yang dulunya kerja di Perfini pun juga ini ya apa namanya melanggengkan lagi friksi itu gitu lewat tulisan-tulisannya. Nah, ya. Oke, selanjutnya saya akan sharing tentang beberapa tokoh yang telah saya angkat. Yang pertama ada Dr. Huyung. Jadi tulisan tentang Dr. Huyung ini sendiri sudah terbit di tahun 2020. Dan di dalam tulisan saya mempertanyakan lagi perannya Dr. Huyung dalam sinema Indonesia itu seperti apa gitu kan. Oh, ternyata dia ya yang ngajarin Nawi gitu kan tentang bentuk yang baik gitu dalam film itu kayak gimana gitu kan. Terus filmnya dia yang Frieda itu kan juga menarik ya karena di tahun 1950 ketika film ini mau diluncurkan, jadi judul sebelumnya adalah Antara Bumi dan Langit, itu kan dia mendapatkan sensor ya dari publik gitu karena foto adegan ketika 2 karakter utama itu lagi kayak hampir berciuman itu tuh tersebar, terus masyarakat gitu langsung kayak protes gitu. Oh, ini bukan ketimuran nih. Oh, ini barat banget atau Hollywood banget. Nah, di dalam tulisan saya menyebutkan bahwasannya sebenarnya si tuduhan-tuduhan itu kan nggak berdasar ya, dan tuduhan-tuduhan itu didorong oleh sentimen rasial gitu kan. Oke, karena Huyung orang luar gitu, dia bukan orang Indonesia, jadi dia nggak bisa nih disebut sebagai film Indonesia apa gitu kan. Dan ya akhirnya ketika saya membedah film ini sebenarnya si Huyung lagi menawarkan ini ya perspektif yang menarik ya dalam melihat perang revolusi gitu. Jadi di dalam film Frieda Huyung justru menghadirkan perempuan-perempuan yang katakanlah juga berkontribusi di dalam perang revolusi gitu. Jadi ada Indo-Eropa atau Frieda ini yang dia pada akhirnya menjadi
menjadi orang Indonesia dan membantu para nasionalis. Terus istri Dr. Abidin yang ini dia apa sih namanya? Dia punya istri, terus istrinya itu ikut inilah apa? Bikin dapur umum gitu di Jogja waktu revolusi, dan itu ditampilkan di dalam filmnya, dan filmnya Dr. Huyung kan jadi apa ya, representasi lain gitu dari perang revolusi di Indonesia gitu. Kalau versinya Usmar ya udah yang perang itu cowok-cowok, semuanya tentara gitu kan, terus ada apa sih namanya, ada isu anti kiri di ending gitu, jadi ada narasi bahwasanya peristiwa Madiun itu salahnya orang kiri gitu kan. Nah, di sisi lain ketika saya menegaskan kontribusi Dr. Huyung gitu kan, nah kita bisa melihat aspek kerja transnasional gitu, atau kerja lintas bangsa yang berlangsung di produksi film Indonesia gitu. Dan kerja transnasional ini sendiri kan sudah pernah ditekankan oleh Armin Pane di tahun 1950, bahwasanya ciri khas film Indonesia itu bukan film yang pure dibuat sama pribumi gitu, tapi penggabungan antara teknologi barat, dari barat, yakni sinema, film, dan cerita-cerita dari lokal. Dan di dalam foto ini kita bisa melihat ya, di sini ada Dr. Huyung yang lagi berdiri necis banget gitu kan, terus ada kameramen atau sinematografer dari Belanda, A.A. Deninghoff-Stelling. Jadi sebelum A.A. Deninghoff-Stelling disuruh keluar dari Indonesia gitu, dia sempat untuk membantu beberapa produksi di PFN gitu, salah satunya Veda, dan ada Si Pincang, karyanya Kotot Supardi. Kemudian di bawah ini adalah cast dari Stifting Hiburan Mataram, dan Stifting Hiburan Mataram itu didirikan sama Huyung. Terus Huyung itu juga mendirikan sekolah informal ya, Kinodrama Atelier, dan semua siswa Kinodrama Atelier itu praktek langsung gitu di dalam pembuatan film Veda gitu. Jadi polanya Dr. Huyung itu kita bisa melihat ya bagaimana dari sekolah informan, terus ditambah kerja lintas bangsa, terus jadi film gitu. Jadi kayak model ini ya, sekolah terus langsung praktek gitu. Nah, kemudian sosok selanjutnya yang saya angkat itu ada Basuki Rosobowo. Tadi sempat disinggung juga oleh Bunga gitu kan. Nah, ketika riset Basuki Rosobowo, yang saya pertanyakan itu tentang dominasi apa ya? Jadi orang zaman dulu itu kalau semuanya nulis tentang film itu pasti tentang sinopsisnya, tentang ceritanya kayak apa, tentang acting para aktornya seperti apa. Nah, saya mempertanyakan, emang nggak ada nih kontribusi dalam ranah visual gitu. Bahwasanya rumusan tentang film Indonesia dan estetiknya itu juga dipengaruhi dari kerja-kerja visual, kerja-kerja pembangunan mise-en-scene, maupun kerja desain set dan properti gitu. Nah, dari pertanyaan itu akhirnya saya mengerucut ketemu sama sosok Basuki Rosobowo, seniman kiri sekaligus seniman eksil. Terus dialah yang menjadi penata artistik awal gitu. Dan ternyata ketika saya melihat film Darah dan Doa gitu, tapi melepaskan beban bahwa film ini adalah film nasional, bla 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 bla, saya menemukan temuan-temuan yang menarik gitu, di mana Basuki Rosobowo kelihatan banget nih kontribusinya dalam pembuatan film ini. Kayak misalnya kalau kita lihat film Darah dan Doa itu kan ada dua lokasi syuting gitu. Pertama adalah di outdoor, yang kedua adalah indoor atau di studio. Nah, di outdoor itu si Usmar dan Maxera itu menggunakan kamera yang nggak proper gitu. Kamera yang dimiliki Usmar tuh kayak kamera yang digunakan untuk merekam peristiwa olahraga. Nah,
sebentar. Kemudian untuk indoor sendiri gitu kan, karena mereka butuh perekaman dialog apa-apa. Nah, si tim Perfini itu dia memutuskan untuk pinjam studionya PFN. Nah, ketika di dalam studio kita bisa melihat ya kontribusi si Basuki Rosobowo, seperti misalnya dia menggambar atau melukis setting supaya tercipta continuity gitu antara yang luar dan yang di dalam. Nah, terus di sisi lain Basuki Rosobowo juga punya ini ya ciri khas gitu. Kayak misalnya ketika dia membangun set di rumah gerilya maupun di rumah orang-orang miskin, kayak di 6 jam di Jogja maupun Terimalah Laguku. Nah, dia menempel kayak poster maupun apa sih namanya? Poster dan potongan koran gitu. Dan ternyata pola-pola ini juga kita bisa temukan dalam film yang menjadi pemenang FFI tahun 1955, yakni Lewat Jam Malam, karyanya Usmar Ismail di tahun 1954 gitu. Jadi di situ saya melihat bahwa oke nih, ternyata sebagai penata artistik si Basuki Rosobowo itu sudah menancapkan standar tertentu gitu. Oh, lu kalau mau bikin set untuk keluarga miskin atau keluarga yang nggak ada duit atau gerilyawan apa-apa, ya udah ya pandangannya yaitu hiasannya koran dan sebagainya gitu, dan itu di-copy dalam tata artistiknya Khalid Arifin gitu di adegan ini ya si Laila yang diperankan oleh Dahlia ketika dia menempelkan potongan-potongan dari majalah Time di dinding tempat dia tinggal. Nah, kerja penelitian Rosobowo ini juga saya lanjutkan ya, karena kerja penulisan sejarah itu juga perlu gitu untuk melanjutkan dengan kerja istilahnya menyebarkan gagasan mereka ke publik lebih luas gitu, sehingga saya beruntung untuk bisa membuat pameran Basuki Rosobowo di Galnas, di mana saya menempatkan arsip-arsip yang saya beli sendiri gitu kan secara pribadi di ruang pamer ini gitu, dan mostly arsip-arsip ini adalah arsip ya di mana Basuki Rosobowo nulis, terus Basuki Rosobowo desain logo Perfini di sini, yang kerbau ini itu didesain sama Basuki Rosobowo dan saya pamerin. Dan di sisi lain, di sini saya juga menampilkan sketsa-sketsa yang juga dibuat oleh Basuki Rosobowo, dan saya juga menekankan bagaimana realisme yang digagas sama Basuki Rosobowo itu juga dimunculkan lewat visual film gitu. Jadi akhirnya asumsi saya bahwa oke, ternyata film Indonesia juga dibentuk secara aspek visual, dan salah satu pembentuknya adalah Basuki Rosobowo. Nah, tervalidasi dari beberapa kerja ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan sharing sedikit tentang Nawawi Ismail. Jadi Nawawi Ismail itu sebagai sutradara dia cukup produktif ya. Dia berkarya dari tahun 1940 sampai 1986. Kemudian dia itu mulai berkaryanya sebagai kru di studionya Teteng Chun, dan di tahun 1950 dia debut sebagai sutradara lewat film Inspektur Rahman. Nah, tulisan tentang Nawawi Ismail ini sendiri sudah saya bukukan gitu kan ke dalam buku berjudul Biang Kerok Kenikmatan yang dipublikasikan atau diterbitkan oleh Footnote Press. Dan di dalam buku ini saya gabungin nih dua jenis analisis dan dua jenis penulisan ya. Yang pertama penggunaan metode sejarah film baru di bagian pertama gitu kan, dan di dalam penulisan bab pertama ini saya menggunakan
arsip tentang Nawawi Ismail. Dan jujur arsip yang saya kumpulkan cukup sedikit ya, kira-kira ada 20 arsip gitu yang atau 20 majalah gitu tentang Nawawi Ismail. Kemudian saya juga menambahkan beberapa arsip lain seperti arsip film yang baru aja didigitalisasikan selama 5 tahun ke belakang. Nah, yang kedua baru masuk ke analisis tekstual gitu kan. Jadi saya membaca film Nawawi Ismail. Jadi film-filmnya dia, terutama yang dibuat selama Orde Baru itu menjadi kritik terhadap ideologi pembangunan Orde Baru. Nah, meskipun Nawawi itu riset saya yang pertama, tapi dalam buku ini saya mengalami beberapa proses ya, karena ternyata selama 5 tahun setelah riset saya ini selesai di tahun 2018, riset tesis, ada tambahan-tambahan data baru nih. Nah, di tahun 2016 itu kan sebenarnya riset ini jadi respon ya terhadap kuratorial yang dibuat sama Bunga di Archipel. Jadi di sini saya menekankan lebih ke analisis tekstualnya. Baru kemudian waktu mau mengedit tesis saya menjadi buku, ada beberapa inisiatif gitu yang berlangsung gitu. Misalnya di tahun 2019 Kultur Sinema dari Archipel Film Festival itu menayangkan Inspektur Rahman. Jadi ini adalah debut penyutradaraan Nawawi. Dan mau nggak mau kan saya juga harus menulis ya si Inspektur Rahman itu apa gitu, dan itu akhirnya memperkaya bab 1 saya. Nah, di tahun 2020 waktu pandemi, tiba-tiba waktu saya buka YouTube dan nyari-nyari film propaganda Jepang apa-apa, nah itu film propaganda Jepang di Indonesia yang dibuat tahun 42 sampai 45 itu banyak muncul di kanal YouTube, dan ternyata setelah saya telisik atau telusuri lebih lanjut, film propaganda Jepang ini dia dibuat atau didigitalisasikan oleh salah satu institusi arsip di Belanda, Bed and Guild, yang dapat sokongan dari NHK Jepang gitu. Nah, ya mau nggak mau sih film-film ini kan harus saya bahas juga gitu, karena ternyata Nawawi dia menjadi editor untuk film propaganda Jepang di tahun 42 sampai 45. Nah, baru di tahun 2023 itu penulisan ulangnya dengan mempertimbangkan temuan-temuan baru yang ada di tahun 2019 sampai 2020. Nah, kesulitan untuk penulisan Nawawi itu sendiri, selain selain memvalidasi karya-karya dia, berangkat dari memoarnya atau tulisan singkat tentang biografi Nawawi Ismail sendiri, saya juga harus melakukan validasi ulang gitu untuk arsip gitu, untuk tulisan-tulisan atau artikel di majalah, karena kan kadang-kadang kalau semuanya kita membaca arsip itu kan perspektif subjektif si penulis majalah itu cukup kuat ya, sehingga kita sebagai pembaca di masa sekarang juga harus berhati-hati gitu. Kayak misalnya di kasus ini kan yang di kiri itu ada tulisannya Nawawi yang ditulis tahun 1973. Nah, di sini dia nggak menulis bahwa si Nawawi itu terlibat dalam berita film Indonesia. Jadi berita film Indonesia itu kan dia kayak sekelompok filmmaker, terus dia merekam aksi kayak di lapangan Ikada, terus ikut Soekarno ke Jogja, dan karya-karyanya berita film Indonesia itu kan jadi bukti ke PBB bahwasannya Indonesia udah berdaulat gitu. Makanya PBB mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1949. Nah, karena Nawawi pernah ikut Nippon Eigasha, terus dia juga ikut di PFN, saya berasumsi atau memiliki hipotesa awal bahwa dia juga terlibat di BFI. Cuma asumsi saya itu kan nggak bisa tervalidasi ya lewat si arsip ini, karena si Nawawi nggak nulis dia terlibat di BFI gitu. Namun ketika saya nemu sebuah
tulisan, dari Sinar Pagi, apa-apa. Nah, di sini Nawi ketika diwawancara sama wartawan, dia ngomong bahwa dia juga ikut terlibat gitu di dalam BFI. Dia nenteng-nenteng kamera bareng anggota BFI lainnya gitu yang di tahun 1950 ada jadi atau bergabung ke PFN gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan sumber terbaru itu dalam penulisan sejarah Nawi di buku saya. Oke. Nah, terakhir saya akan sharing sedikit tentang proyek yang saya lakukan di tahun 2022. Jadi, saya menulis tentang agensi Ratna Asmara dalam sinema Indonesia, dan jujur ini adalah proses yang paling berat gitu dalam penulisan sosok minor yang jadi proyek saya sekarang. Paling berat kenapa? Karena pertama, arsipnya Ratna Asmara itu cukup minim. Terus kedua, tulisan tentang Ratna Asmara gitu kan yang dibuat sama penulis laki-laki itu kayak Usmar Ismail, Misbah maupun Tanete itu nggak pernah memberikan validasi atas kerja Ratna sebagai sutradara gitu. Jadi Ratna itu selalu dituduh sebagai apa ya? Jadi Ratna kan punya suaminya tuh namanya Anjar Asmara. Nah, Anjar Asmara itu dianggap berperan besar dalam dalam pembuatan film Ratna gitu. Jadi ada tuduhan-tuduhan itu yang bias gender tentu aja. Terus yang terakhir, kalau 3 penulisan sebelumnya saya diuntungkan dengan adanya film mereka, terus adanya memoir yang ditulis oleh masing-masing sutradara gitu kayak Nawi, Basuki maupun Huyung itu kan mereka nulis sendiri ya di media massa gitu. Jadi untuk melakukan validasi atau cross check datanya cukup aman gitu. Nah, di Ratna itu dia nggak nulis, terus filmnya juga nggak ada gitu. Jadi akhirnya selain riset yang saya lakukan sejak tahun 2020, nah riset itu juga dibarengi dengan digitalisasi dan juga aksi pemutaran film. Dan pada akhirnya ketika mau bikin sosok Ratna, saya mau nggak mau harus bekerja sama dengan pengarsip, terus dengan dan bekerja dengan kolektif kelas Liarsip gitu, di mana saya juga jadi salah satu anggotanya. Nah, dalam penulisan ini atau penulisan sosok Ratna dalam buku Ratna Asmara Perempuan di Dua Sisi Kamera, saya mempermasalahkan kenapa sosok Ratna itu dihilangkan gitu. Proses penghilangannya kayak gimana gitu, dan saya sempat menyinggung bahwasanya sosok Ratna Asmara itu dihapus bukan sejak tahun 1950-an, tapi justru sejak tahun 1930-an gitu. Jadi di tahun 1938, Ratna itu menjadi cast dari film produksi Paramount Pictures, judulnya Bolo. Nah, ketika real film Bolo dibawa ke Hollywood, si produsernya Paramount ngomong, nggak bisa nih kita pakai lokal gitu, kayaknya publik Hollywood itu belum siap untuk menerima sosok atau representasi kulit berwarna gitu di dalam filmnya dia. Jadi yuk Bolo Crew kita syuting ulang gitu kan. Jadi mereka syuting ulang dengan cast baru, castnya adalah Mamo Clark. Mamo Clark itu mix Amerika Hawaii. Terus semua shot yang diambil di Singapura yang ada Ratna sama kru filmnya Ratna itu juga dihapus gitu kan. Nah, tapi uniknya karena udah kadung atau udah terlanjur Bolo itu tuh publikasikan bahwa cast-nya itu adalah Ratna Asmara, orang lokal, orang Sunda, Minang gitu kan, orang Melayu gitu. Jadi di dalam poster si Bolo itu masih menggunakan nama Ratna Asmara. Cuma ya lagi-lagi ya karena bule gitu kan, mereka ignorance banget dengan penulisan nama gitu kan, apalagi nama orang-orang dari negara jajahan. Ya mereka sekate-kate aja ganti nama
Ratna Asmara jadi Suyatna Asmara gitu. Jadi namanya dipakai untuk publikasi for the sake of publication gitu, tapi di dalam film ini jejak dia dihapuskan gitu. Nah, kemudian penghapusan yang lain yang tadi udah saya singgung, bahwasanya ketika nulis film-film kayak Sedap Malam, Dr. Samsi, itu pasti nama Anjar yang paling sering disebut gitu. Jadi Ratna itu dituduh mendompleng namanya Anjar aja. Dan ketika saya berhadapan dengan arsip dan berhadapan dengan bukti-bukti kayak misalnya foto ataupun tulisan-tulisan dari media massa di tahun 40 sama 50, ternyata Ratna berperan cukup besar ya. Dia itu nggak mendompleng tapi belajar dari bawah gitu, belajar dari jadi kru gitu. Dan ini bisa dilihat dari foto yang diambil tahun 41 waktu produksi film Kartinah di tahun 1940. Nah, ya tadi seperti yang sudah saya singgung, selain penelitian di dalam proses digitisasi Ratna ini juga saya menemukan ini ya buruknya pengarsipan dan lain-lain gitu. Jadi misalnya ketika teman saya Evi Srihandayani dia mau melakukan komparasi antara file negatif sama file positif film Dr. Samsi, dia menemukan nih bahwasanya di reel negatif film Dr. Samsi itu nyempil film yang lain. Jadi ada filmnya Sofia WD berjudul Tergelincir, itu masuk ke file atau reel negatif si Dr. Samsi gitu. Ya kita sebagai peneliti ketawa-ketawa aja ya, maksudku ya udahlah emang buruk gitu. Tapi di sisi lain kita juga bersyukur gitu bahwasanya kita dapat bukti baru tentang Sofia WD gitu, justru dengan cara tidak sengaja. Ya, itu aja yang mau saya presentasikan. Terima kasih dan saya kembalikan ke Mas Eki. Ya, terima kasih banyak Umi, sangat menarik ya dari Umi dan juga dari Bunga nih. Sayang sekali kita hanya punya waktu 10 menit ya buat tanya jawab, tapi saya ingin garis bawahi yang penting dari Umi adalah ada pernyataan-pernyataan misalnya melihat arsip dengan cara mempertanyakan, ya kan? Pertanyakan pendapat-pendapat sebelumnya, apakah benar, gimana? Nah, itu yang penting untuk riset. Saya ada beberapa catatan. Terus juga apa namanya? Nah, terus validasi ulang dan rewriting itu sebenarnya sesuatu yang menjadi nature ya bagi kalau kajian arsip ya memang harus validasi benar apa enggak, dan yang satu ditemukan di sini, satu ditemukan di sana, terus dicoba ada pattern, ada pola gitu ya, terus kemudian rewriting, menulis ulang atau memperkaya sejarah gitu. Sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan tapi mungkin ke ini dulu ya, peserta dulu ya, siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan teman-teman yang ikut di sini. Ada 84 nih, 84. Atau enggak saya dulu yang nanya deh. Pertama ke Umi dulu tuh, katanya arsip beli sendiri, itu belinya di mana? Dan saya soalnya pernah menebak-nebak ini kali, saya kan lagi penelitian tentang penonton ya, nonton film G30S. Oh ini ada kali nih. Ternyata saya beli, oh ternyata tetap bioskop. Jadi ya itulah cap cip-cup gitu ya. Nah kalau Umi gimana tuh cara beli majalah-majalah, maksudnya majalah-majalah lama gitu ya, dan gimana tuh teknisnya tuh? Kalau beli majalah lama itu sendiri, pertamanya kan di Instagram tuh saya cari-cari ya dengan keyword tertentu gitu. Dari tahun 2021 kayaknya. Saya nyari tentang Basuki Rasobowo gitu kan. Terus ada tuh nongol beberapa penjual online gitu kan. Terus dia nawarin, Mbak ada ini gitu. Dan si toko barang loak ini kan ternyata mereka punya jejaring barang loak sendiri ya. Dan ketika aku udah jadi langganan, terus istilahnya mereka udah tahu aku pinginnya apa gitu. Jadi mereka yang approach sendiri gitu. Mbak, aku ada Basuki Rasobowo nih, kamu mau nggak gitu. Oh ya udah, aku beli gitu.
Sama kasusnya dengan Ratna ya, ketika memperdalam Ratna di tahun 2021 sama 2022, aku minta tolong ke mereka, Mas, kalau ada Ratna Asmara, tolong disimpenin apapun itu, pokoknya dengan keyword Ratna Asmara gitu. Dan kadang kita nemuin apa sih namanya yang sesuai dengan keinginan kita gitu, tapi kadang-kadang enggak gitu. Jadi ya bolongnya di situ gitu. Cuma kasus yang menarik adalah ketika aku ngulik tentang atau beli-beli tentang Ratna Asmara ini, aku jadi ngelihat bahwasanya oke, si Ratna itu memang nggak pernah ditulis sama medianya Usmar apa-apa gitu, tapi nama dia itu justru sering muncul di kolom gosip film majalah populer gitu, sorry. Dan justru dari si majalah populer itu aku nemu berita perceraiannya Anjar sama Ratna gitu kan di tahun 1952 gitu, dan posisinya Ratna waktu itu lagi syuting Musim Bunga di Salabintana dan dilanjutkan dengan Dokter Samsi gitu. Jadi dari berita itu aku langsung melakukan validasi gitu ya. Enggak nih, mereka udah cerai gitu. Berarti tuduhannya Usmar maupun tuduhan yang lain bahwa Anjar itu berada di belakang Ratna enggak sah gitu, karena mereka udah cerai. Jadi ya itu yang membantu aku untuk memperdalam. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya di para peserta diskusi? Silakan nih. Ini masa aku nih. Oh ya, Raffi. Aku yang baca. Untuk misal salah satu tantangan yang ada adalah keterbatasan sumber utama yang dicari seperti arsip peristiwa, koran, film, pamflet, dokumentasi peristiwa yang dicari. Ketika studi banyak film-film legal yang hilang dan tidak terdapat sumbernya. Bagaimana caranya melakukan penelitian jika tidak dapat sumber utamanya, terutama dalam melakukan heuristik, pengumpulan fragmen peristiwa yang dicari jika sumber utamanya sudah hilang. Siapa yang mau jawab nih? Ya harus mulung ya berarti. Mungkin Bunga ya. Ini kalian ngomongin tentang iri. Silakan dibaca nih. Langsung aja ngomong aku. Oh, ini sumber utama yang dicari seperti arsip peristiwa koran, film, pamflet, dan dokumentasi. Itu utama berarti ya? Ya kalau aku sih karena tadi memang menyiasati kalau misalnya film yang nggak ada gitu. Aku tadi kan sudah ngasih tahu metodenya ya, menggeser penelitian dari film ke misalnya kerja-kerja mereka yang lain gitu. Terus kalau cara cari arsipnya, kalau aku sih aku biasa ke perpusnas tuh buat lihat koran. Itu aku biasa ngeblocking aja sih, misalnya peristiwa festival udah tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah itu aku blocking tanggal tersebut dan aku cari semua koran pada tanggal tersebut. Dan biasanya mereka banyak sekali sumbernya. Kayak gitu aja sih. Itu juga kayak film juga gitu kan. Misalnya filmnya keluar tahun berapa ya udah di bulan tersebut lah dicari. Ya, itu juga ya apa namanya. Dan menarik kalau ke Perpustakaan Nasional, kita bisa tahu peristiwa yang lain yang terjadi ya di hari-hari itu gitu. Kayak saya misalnya risetnya soal film B ya, film eksploitasi. Saya ngomongin tentang Lady Terminator, Pembalasan Ratu Laut Selatan yang ditarik peredaran. Di majalah Tempo itu ada tulisan Astagfirullah Film Indonesia. Terus di atasnya ada subjudul Mekah dibom. Wah, dia baru tahu berarti ada kasus-kasus lain apa terjadi sehingga mungkin bisa dikaitkan untuk memperkaya tadi. Karena juga kayak ya kerjaannya Umi juga kan mencari itu ya link-link itu ya ini ke sini, ini ke sini, ini. Dengan begitu kita bisa merekonstruksi jiwa zaman ya, Cait Jais itu jiwa zaman saat itu sudah apa sih gitu. Nah, itu yang menarik terus seninya mengulik sejarah kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada 3 menit lagi. Saya bertanya dulu deh buat Bunga nih. Ketika melihat itu, tempat kita bilang kan ada di forum tuh kan ada tulisannya Sitor titik 2. Apa tadi? Stop Taiwanisme dan Hollywoodism gitu ya. Nah kalau Hollywoodism kan kita udah tahu ya karena ada pemboikotan. Tapi Taiwanisme ini saya baru tahu gitu. Nah itu Bunga itu nggak ngulik itu juga nggak? Atau ada kaitannya nggak, dikaitkan nggak dengan penelitian
Asia Afrika Film Festival? Misalnya kalau udah nemu gitu. Ada sih, ya. Soalnya kalau Taiwan itu kan sebetulnya kita mesti ngeliat dia di konflik dia sama Cina ya. Waktu itu kan yang nge-backup Taiwan Amerika. Jadi memang jadinya kemudian orang-orang ini mengidentifikasi satu ideologi misalnya imperialis gitu, Amerika sebagai negara imperialis gitu, dan itu gengnya ini mana aja nih, Taiwan termasuk salah satu geng dari negara imperialis disebutnya. Makanya kemudian disebut Taiwanisme itu gitu. Dan ya memang Taiwan jadi nggak diundang gitu di FFAA. Terus kan Taiwan juga bikin festival filmnya sendiri kan kemudian. Ya. Kayak gitu sih. Jadi mereka mapping juga nih mana negara-negara yang memang berpihak kepada gerakan dunia ketiga dan mana yang tidak kayak gitu. Walaupun sama-sama di Asia misalnya. Kayak gitu. Ya berarti bisa nggak saya simpulkan kalau ada masa di mana kita harus zoom out, ya maksudnya kita harus tahu juga konteksnya saat itu, nggak cuma filmnya aja yang sejarah filmnya, tapi ya tadi ada Cold War, ada apa yang terjadi saat itu gitu ya. Sama kayak temuannya Umi soal boho itu ya, tiba ada itu kan berarti kan lebih global gitu, kita zoom out, oh begini kemudian. Nah itu adalah cara-cara gitu juga ya, maksudnya kalau misalnya mentok satu ke tempat cari yang lain gitu tadi, mungkin begitu ya. Ya, Umi mau ada yang ditambahkan terkait itu tadi, terutama tentang betapa buruknya tadi ya, betapa buruknya arsip kita tuh. Tapi ada blessing in disguise kan, ada tiba-tiba ditemukan Sofia Wede begitu. Itu kadang-kadang sering begitu ya, sesuatu yang tidak kita duga, kayak Dr. Samsi itu nemunya di mana? Apa ngulik-ngulik Cinematheque ataukah gimana tuh? Buat direstorasi gitu. Jadi sebelum 2020 datang ke Cinematheque tuh kan aku punya kayak positive thinking gitu. Oh oke nih, film Indonesia udah digitisasi dari tahun 2010 gitu kan. Udah banyak, udah ratusan film gitu kan. Pasti ada deh filmnya Ratna. Karena filmnya Anjar yang Gadis apa-apa itu udah gitu kan. Berarti harusnya udah dong filmnya Ratna gitu. Aku pede gitu. Nah pas datang ke Cinematheque tahun Desember 2020 gitu, ternyata nggak ada Mas. Jadi itu masih seluloid, bla 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 bla. Aku datang ke sana, Pak ada nggak Dr. Samsi? Oh Mbak belum didigitalkan. Oke, aku mau lihat gitu. Ternyata rusaknya parah banget gitu kan. Dan akhirnya gara-gara nggak, karena kan aku awal-awal itu kalau neliti film tuh pasti harus ada filmnya kan Mas. Nah itu sedih banget bla 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 bla. Nah baru di tahun 2021 ketemu Lisa, Evi, Juju sama Email dan Anis. Nah kita bikin kelas liarsip itu dan ya aku sharing pengalamanku di situ dan akhirnya yang pengarsip ini oke deh kita upayakan kamu bisa lihat gitu dan terjadilah digitisasi atau alih media aja jadi filmnya belum direstorasi gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak karena waktunya sudah habis. Terima kasih kepada dua pembicara. Untuk peserta ada exit tiket ya buat di scan. Tapi salah satu yang harus digarisbawahi lagi adalah dengan pendekatan ini tidak hanya riset, tidak hanya karya ilmiah ya, tidak hanya tulisan, tapi juga segala macam pameran, bahkan restorasi film gitu ya. Gitu. Nah itu exit tiket ya, bisa dilihat di itu ya buat teman-teman yang pengen dapat apa namanya itu ya sertifikat. Dapat sertifikat nggak tahu ya, kayaknya iya deh. Oke, terima kasih banyak. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk linknya, tautan link. Terima kasih. Nggak ada itunya ya? Apa namanya? Dibuka ininya. Nggak ada ya? Udah itu aja deh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di acara Academic Series berikutnya. Dan ditunggu Umi dan Bunga karya-karyanya. Baik itu berupa karya ilmiah ataupun pameran dan bentuk-bentuk lainnya ya. Terima kasih. Aku udah mesen tuh bukunya Umi tapi belum nyampe tuh. Ntar ya. Tetap digalisir. Oke, terima kasih banyak.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan kalau kasih, mau. Mas Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. makasih Umi, Bunga. Terima kasih Mas Eki. Thank you, Bu. Tadi mau saya cut kan, tapi bagus ya tadi saya ya udahlah dengerin pakai habis. Karena banyak temuan-temuan gitu. Oke, kalau gitu silakan Thank you, kalau mau. Liv, ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Sorry.